Salam Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-17. Dengan subtema kehadiran Roh Kudus memampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Dan saat ini sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, karena kami boleh merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sehingga hari ini kembali Engkau beri kami kekuatan dan napas kehidupan untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan ada waktu Engkau beri bagi kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, setiap kami Engkau curahkan Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terlebih Tuhan, setiap kami mampu menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia dengan penuh kesetiaan. Engkau berfirman bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudaraku yang kekasih, Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-17, saya akan bacakan dengan judul Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu sebelum saya membuka untuk membuat khotbah, saya bersantai dengan anak bungsu saya di dalam kamar. Dan kemudian ia bertanya kepada saya dalam percakapan kami berdua. Ia mengatakan, "Mah, seorang sahabat selalu ada setiap waktu kan, Mah?" Saya katakan, "Ya, dan sahabat sejati kita adalah Tuhan Yesus." Dan inilah yang menginspirasi saya ketika saya membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ini. Dan ketika saya membaca Alkitab untuk khotbah hari ini, ternyata sesuai dengan pertanyaan putra saya. Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya saya mengangkat tema tentang sahabat sejati. Apa arti sahabat menurut saudara? Dan apa prinsip-prinsip persahabatan? Orang-orang yang setia dan selalu hadir saat kita membutuhkan dan hadir di saat yang tepat. Orang yang kita anggap paling memahami kita atau yang mau mendengar. Begitu sebaliknya.
Seorang sahabat adalah seorang yang rela berkorban. Menjadi sahabat memang tidaklah perkara mudah. Sekedar menjadi teman baik saja tidaklah gampang, apalagi menjadi sahabat orang-orang ada di sekitar kita atau apalagi sahabat Allah. Bagaimana kita memiliki dan menjadi sahabat Allah? Bentuk pengorbanan seorang sahabat adalah pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran, pengorbanan materi. Yesus bahkan berkorban nyawa untuk kita, sahabat-sahabatnya. Saya akan membacakan Yohanes 15 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya ulang kembali membacakannya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah itu kasih, dan semua kasih diawali dari Dia dan berakhir di dalam Dia. Ia datang ke dalam dunia karena Ia mengasihi kita secara pribadi. Kasih Yesus Kristus adalah kasih yang universal. Ia mengasihi semua orang di semua tempat. Ia mengasihi semua orang dari suku bangsa dan dari semua benua. Yesus hadir di dunia untuk memberikan kasih dan kebaikan kepada siapapun. Kasih yang universal itu harus diteladani oleh kita. Kasih Allah kepada saya, kasih Kristus kepada saya, dan kasih Roh Kudus kepada saya membuka pintu bagi saya untuk mengasihi Allah dan sesama. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam Perjanjian Baru dan juga dalam Perjanjian Lama, kata sahabat memiliki arti orang yang dikasihi. Menunjukkan bahwa orang yang menjadi sahabat Allah itu adalah orang yang menerima kasih karunia Allah. Itu artinya saya dan saudara adalah sahabat Allah. Menjadi sahabat Allah berarti kita harus mampu untuk menjadi pribadi yang semakin mengasihi Allah. Mengasihi Allah bukan hanya karena kita membutuhkan pertolongan, karena Ia memenuhi kebutuhan kita. Namun mengasihi Allah berarti ada kesadaran dan pengakuan tulus bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tepatnya kurang lebih 1 bulan yang lalu saya terkena COVID-19. Dan di saat itu doa-doa saya nyatakan kepada Tuhan, memohon agar satu keluarga saya, anak-anak saya tidak kena COVID. Dan orang-orang yang pernah saya temui itu tidak kena COVID. Tetapi jawaban Tuhan ternyata berbeda dengan yang saya harapkan dan saya inginkan. Beberapa hari kemudian anak-anak saya, suami saya di swab PCR ya. Dan 6 hari setelah saya kena COVID, ternyata putra saya yang tertua, Diva, ya kena COVID. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan saya sakit, saya memang down ya. Saya merasa, aduh Tuhan, mengapa harus terjadi? Tetapi saya terus berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan, dan Tuhan jawab itu. Ketika saya tahu bahwa anak saya positif, kemudian ternyata Tuhan memberi kekuatan kepada saya
keberanian kepada saya, kemampuan kepada saya, melihat bahwa Tuhan sudah izinkan saya kena COVID duluan. Sehingga saya mengerti cara-cara untuk menangani COVID ini. Dan akhirnya saya pun merasa lega, merasa bahwa Tuhan, Engkau izinkan anak saya sakit, dan saya percaya Tuhan izinkan pula saya untuk merawatnya. Dan Bapak Ibu Saudara, di sanalah saya melihat bahwa Tuhan sungguh luar biasa menolong saya dalam keadaan sakit. Tetapi Ia juga memperlihatkan bahwa dengan saya kena COVID, saya bisa menjadi berkat. Pada saat itu bagi anak saya, mungkin juga bagi orang lain. Kita mampu mempelajari dari setiap pengalaman kehidupan bahwa kuasa dan kekuatan kita berasal dari hubungan pribadi dan persekutuan kita dengan Allah. Bertumbuh bersama Kristus, tidak ada pihak lain selain Tuhan yang telah menyelamatkan dan terus menjadi sahabat sehingga kita kuat untuk menghadapi keadaan. Juga merasakan kehadiran Allah dalam setiap proses kehidupan untuk kedewasaan iman kita. Bapak Ibu Saudara, sahabat Allah adalah Dia yang sanggup mengasihi sesamanya dengan kasih Allah. Perintah saling mengasihi dalam Yohanes 15 tidak hanya memiliki dimensi eksklusif, atau kita hanya mengasihi segelintir orang, mengasihi hanya sekelompok orang. Tetapi Ia mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang, inklusif, mengasihi semua orang. Allah mengajak kita mewujud nyatakan kasih dari Allah kepada setiap orang atau mengasihi tanpa batas. Ia menjadi teladan melalui pengorbanannya. Ia telah memberikan contoh kasih tanpa syarat. Mengasihi sesama atau orang lain menjadi indikator bahwa kita mengasihi Allah. Saat Allah menjadi pusat relasi kita, maka perbedaan tidak hanya mampu kita atasi, tetapi juga menjadi kekuatan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini sebelum saya mengakhiri khotbah, saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman, sahabat saya yang banyak sekali membantu ketika saya dan keluarga saya harus menghadapi sakit penyakit. Tanpa sahabat-sahabat saya, tentu saya pun akan mungkin tidak punya kekuatan. Karena kasih Tuhan itu dinyatakan melewati orang-orang yang ada di sekitar saya. Terima kasih untuk doa, dukungan, semangat dari semua teman-teman dan sahabat, sehingga hari ini saya kembali boleh melayani. Puji Tuhan, saya percaya teman-teman yang lain, harapan saya teman-teman sih tidak menghadapi COVID ya, tidak sakit gitu. Tapi kalaupun harus terjadi, berilah hati yang lapang, damaikan hati, dekatkan diri terus kepada Tuhan, kuatkan relasi dengan Tuhan. Kita percaya kekuatan akan diberikan. Tuhan menginginkan kita agar hidup kita dapat menjadi berkat dengan menjadi sahabat bagi semua orang. Mari kita responi firman Tuhan dengan bertekad untuk hidup sebagai sahabat bagi semua orang, mulai dari keluarga, jemaat, dan juga masyarakat yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
Depart from me, ye that work iniquity. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken